Banyak orang tidak pernah memulai karena mereka merasa harus mengetahui semua langkah terlebih dahulu. Padahal kenyataannya jalan hanya muncul setelah kamu berani melangkah. Langkah pertama adalah menyatakan dengan jujur apa yang benar-benar kamu inginkan. Apakah kamu tahu apa yang kamu inginkan? Dapatkah kamu membayangkannya dengan jelas saat menutup mata? Dapatkah kamu merasakan perasaan seolah-olah sudah mencapainya? Atau masih terjebak ingin menyenangkan orang lain, terlihat wajar, atau takut mengganggu? Kejelasan itu menarik secara alami. Saat kamu tahu kemana arah tujuanmu, pola pikirmu berubah, tindak tandukmu berubah, dan cara kamu hadir juga berubah. Orang-orang di sekitarmu akan merasakannya. Kesempatan mulai berdatangan, dan ketika kamu mengakui keinginanmu, kamu menginspirasi orang lain melakukan hal yang sama. Kamu menjadi cahaya dalam dunia yang gelap. Bukti nyata bahwa hidup dengan tujuan itu mungkin. Dunia ini penuh dengan orang yang hidup tanpa arah yang mereka pilih sendiri. Mereka bangun setiap hari dengan rasa hampa, bukan karena kekurangan materi, tetapi karena kehilangan koneksi batin dengan hal yang benar-benar penting bagi mereka. Tapi kamu tidak perlu menjadi seperti mereka. Kamu bisa jadi pengecualian, orang yang berani, yang memilih sendiri, dan yang menciptakan hidupnya dengan sadar. Semuanya bermula dari satu pilihan sederhana namun mendalam. Berhenti sejenak, diamkan suara luar, dan tanyakan pada dirimu sendiri, apa yang sungguh aku inginkan? Jujurlah. Lupakan harapan orang lain. Lupakan apa yang kelihatan aman. Lupakan apa yang dikatakan orang tentang apa yang boleh dan tidak boleh kamu lakukan. Lupakan usia, latar belakang, ijazah, dan saldo di rekeningmu. Tidak ada satu pun yang menentukan apa yang boleh kamu impikan. Kamu ingin kebebasan, ingin waktu bersama keluarga, ingin keliling dunia, ingin membangun sesuatu yang kamu ciptakan sendiri. Semua itu bisa terjadi dengan kejelasan. Kejelasan secara emosional, spiritual, dan juga praktis. Ambillah selembar kertas dan tuliskan secara detail bagaimana hari idealmu. Kamu bangun di mana, bersama siapa, apa yang kamu lakukan, berapa kamu peroleh. Misalnya, jika kamu ingin menghasilkan sekitar Rp250.000 per hari, tuliskan perasaanmu tentang itu tanpa ragu dan tanpa membatasi diri. Bacalah tulisan itu setiap hari selama 7 hari. Rasakan tiap kata seolah semuanya sudah terjadi. Lalu lihat bagaimana pikiranmu mulai menemukan cara mewujudkannya. Kamu akan mulai menarik ide-ide baru, koneksi baru dan perasaan yang mendekatkanmu pada realitas itu. Karena sekarang kamu selaras dengan keinginan terdalammu, dan itu sangat kuat. Jangan puas dengan hidup yang setengah-setengah. Jangan hanya jadi penonton dalam cerita hidupmu. Kamu adalah tokohnya, dan naskahnya belum ditulis. Semuanya berawal dari pertanyaan yang hanya sedikit orang berani tanyakan. Apa yang benar-benar aku inginkan? Jika kamu berani menjawabnya, jalan akan mulai terbuka. Ketika kamu memutuskan dari hati, dengan ketulusan dan tanpa takut pada cara, seluruh semesta mulai bergerak untuk mendukungmu. Ini bukan tentang menunggu waktu sempurna atau memiliki semua sumber daya. Ini tentang mengambil kendali dan meninggalkan pola lama. Ini tentang mengizinkan dirimu bermimpi besar, dengan tujuan yang jelas dan semangat yang kuat. Dan sekarang, kunci itu ada di tanganmu. Saatnya melangkah. Sekarang video berikutnya sudah muncul di layar. Di sana kita akan naik satu tingkat lagi bersama. Kalau kamu benar-benar memperhatikan, kamu akan berkembang setidaknya 1% dari dirimu yang sekarang. Terima kasih sudah menyertai saya sampai sejauh ini. Saya tunggu kamu di video selanjutnya. Apakah kamu benar-benar ingin merdeka secara finansial? Kalau begitu, coba pikirkan ini. Mengapa begitu banyak orang pintar masih terjebak dalam utang, pekerjaan yang mereka benci, dan rutinitas yang menguras energi jiwa mereka? Mereka belajar, bekerja keras, mengikuti aturan, tetapi tetap saja tidak bebas. Faktanya, pengetahuan saja tidak cukup. Usaha keras pun tidak menjamin. Kamu hanya akan benar-benar bebas jika kamu menghancurkan hal tak terlihat yang selama ini membelenggumu. Pola bawah sadar yang diam-diam mengendalikan hidupmu dari dalam. Kamu tahu apa yang harus dilakukan. Kamu belajar merencanakan. Tapi saat tiba waktunya untuk bertindak, kamu seperti tertahan. Seolah ada kekuatan tak kasat mata yang menarikmu kembali ke tempat yang sama setiap hari. Dan kamu mulai bertanya,
Mengapa saya tidak bisa berubah padahal saya sangat ingin? Jawabannya ada pada musuh diam-diam yang sangat kuat, paradigma. Ini adalah sekumpulan keyakinan, kebiasaan, dan pola pikir yang tertanam sangat dalam di pikiran bawah sadarmu. Kamu tidak memilihnya secara sadar, namun sekarang itulah yang menjalankan hidupmu secara otomatis. Paradigma itu menentukan cara kamu berpikir, berapa penghasilanmu, bagaimana kamu memperlakukan uang dan merespons peluang, dan kamu tidak menyadarinya. Kamu bisa saja cerdas, berbakat, dan punya tekad kuat, tapi jika pola pikirmu tidak berubah, hasil hidupmu pun akan tetap sama. Kamu bisa pindah pekerjaan, buka usaha baru atau ikut pelatihan, tapi tanpa mengganti program internalmu, semuanya akan kembali ke awal. Saya sudah menyaksikan ini berkali-kali. Salah satu kisah yang membekas adalah tentang seorang wanita bernama Wendy dari London yang datang ke seminar di Phoenix bersama anak laki-lakinya yang berusia 24 tahun. Dia berkata, "Anak saya tidak ingin datang, tapi saya memaksanya karena saya sadar saya yang menanamkan pola pikir yang salah dalam kepalanya, dan sekarang dia harus memprogram ulang itu." Kata-katanya menyentuh hati saya, karena kebanyakan orang tidak sadar bahwa mereka mewarisi keyakinan yang membatasi, dan tanpa sadar meneruskannya. Banyak orang hidup dalam mode otomatis, terjebak dalam siklus yang berulang dari generasi ke generasi. Mungkin itu juga yang sedang kamu alami. Kamu ingin tumbuh, ingin berubah, tapi ada yang menahanmu. Kamu mulai melangkah, lalu berhenti di tengah jalan. Muncul suara itu, bagaimana kalau gagal? Bagaimana kalau sudah terlambat? Bagaimana jika semua ini sia-sia? Percayalah, suara itu bukan dirimu. Itu adalah suara paradigma yang sedang mempertahankan posisinya karena ia dirancang untuk menjagamu tetap di zona nyaman. Tapi kenyamanan itu seringkali hanyalah nama lain dari stagnasi. Dan lama-kelamaan, stagnasi itu berubah menjadi rasa frustasi. Saya tahu perasaan itu, karena saya pun pernah mengalaminya. Saat saya masih menjadi pemadam kebakaran di Toronto, hidup saya benar-benar kacau. Utang saya lebih besar dari penghasilan, tidak punya arah, dan merasa sangat terjebak. Sampai seorang teman memberi saya rekaman berjudul Rahasia Paling Aneh karya Earl Nightingale. Untuk pertama kalinya saya mendengar bahwa kita menjadi seperti apa yang paling sering kita pikirkan. Rasanya seperti pintu besar terbuka dalam pikiran saya. Saya sadar, bukan dunia yang perlu berubah, tapi keyakinan saya tentang diri sendiri. Dan dari situlah perubahan mulai terjadi. Bukan karena saya punya uang, bukan karena saya tahu jalannya, tapi karena saya memutuskan untuk mengubah apa yang ada di dalam diri saya. Dan itu juga yang perlu kamu pahami sekarang. Yang menahanmu bukanlah dunia luar, melainkan program lama yang tertanam di dalam dirimu. Dan kabar paling hebatnya adalah program itu bisa diubah. Kamu bisa menulis ulang kisah hidupmu. Kamu bisa memutus skrip tak terlihat yang selama ini membuatmu jatuh bangun. Mulailah dengan mengamati apa reaksimu saat memikirkan punya lebih banyak uang, berhenti dari pekerjaanmu, atau mengejar yang kamu cintai. Reaksi-reaksi itu adalah petunjuk. Mereka menunjukkan di mana paradigma lamamu masih bekerja. Dan di sanalah letak titik awal perubahanmu. Kamu sudah memiliki kekuatan itu. Gunakan. Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya, di mana kamu akan naik satu tingkat dalam kebijaksanaan dan berkembang 1% lebih baik dari dirimu yang kemarin. Rasa tidak nyaman adalah tanda bahwa kamu sedang berada di ambang untuk melepaskan pola lama. Saat itu terjadi, sadarlah, ajukan pertanyaan, dan yang terpenting, ambillah keputusan. Karena hidup yang baru dimulai dengan pola pikir yang baru, dan pola pikir itu terbentuk saat kamu berhenti menerima bahwa memang begitulah hidup dan mulai berkata, "Aku tidak dilahirkan untuk hidup secara otomatis." Kamu dilahirkan untuk mencipta, untuk memilih, untuk hidup dengan tujuan. Semuanya dimulai saat kamu menyadari bahwa kamu terikat oleh sesuatu yang tak terlihat dan memutuskan mulai hari ini untuk membebaskan diri. Berapa kali kamu berkata, "Aku akan melakukannya setelah punya cukup uang," atau "Aku akan mulai bisnis saat punya modal," atau "Aku akan resign saat kondisi keuanganku aman."
Kalimat-kalimat itu terdengar masuk akal, tapi sebenarnya adalah jebakan berbahaya. Karena membuatmu percaya bahwa uang adalah masalahnya, padahal uang bukanlah akar masalahnya. Masalah yang sesungguhnya ada di pola pikirmu. Itu yang menghalangi kebebasanmu. Itu yang membuatmu tetap terjebak di tempatmu sekarang. Tahukah kamu apa yang terjadi pada keputusan-keputusan yang kamu tunda hingga uangnya datang? Mereka lenyap, kamu lupa. Semangatmu memudar. Mimpi itu perlahan mati. Karena uang tidak datang lebih dulu dari keputusan. Keputusan harus datang lebih dulu. Ini adalah hukum semesta yang kuat tapi sering diabaikan. Kebanyakan orang hidup dengan pola pikir kekurangan. Mereka percaya bahwa mereka hanya bisa bertindak jika sumber dayanya sudah tersedia. Padahal kelimpahan tidak bekerja seperti itu. Aku tahu karena aku sudah mengalami sendiri. Aku tidak punya uang. Aku tenggelam dalam utang. Tapi aku mulai mempelajari prinsip-prinsip ini. Aku mulai terhubung dengan satu gagasan yang sederhana, tapi sangat kuat. Keinginan adalah satu-satunya syarat utama untuk memutuskan. Itu saja yang dibutuhkan. Kamu tidak perlu punya uang sekarang. Kamu tidak perlu tahu bagaimana caranya. Kamu hanya perlu memutuskan dengan komitmen penuh. Karena keputusan itu mengubah frekuensi pikiranmu. Dan dalam frekuensi yang baru itu, peluang mulai muncul. Aku ingat saat pertama kali bertemu dengan Phil Goldfine. Dia tidak punya uang, tidak punya arah, dan tidak bahagia dalam pekerjaannya. Dia terjebak dalam rutinitas yang menguras energinya, tapi dia tahu apa yang dia inginkan. Dia ingin memenangkan piala Oscar. Bagi kebanyakan orang, itu terdengar gila. Dia bukan aktor, bukan sutradara, bukan produser. Dia hanya punya satu hal, keinginan yang sangat kuat. Saat aku berkata padanya, lakukan persis seperti yang aku katakan dan kamu akan menang. Dia ragu. Tapi ada sesuatu di dalam dirinya yang berkata, ya, dia memutuskan. Tanpa tahu caranya, tanpa punya uang, tanpa tahu jalannya, dia hanya memutuskan. Dan tahukah kamu apa yang terjadi? Dia menang piala Oscar, karena dia menyelaraskan dirinya dengan frekuensi dari apa yang dia inginkan. Dia berhenti berpikir dalam pola kekurangan. Kebanyakan orang melakukan kebalikannya. Mereka berkata, saat aku punya, aku akan menjadi. Tapi semesta bekerja berbeda. Saat kamu menjadi, kamu akan memiliki. Itulah mengapa banyak orang terus berputar di tempat. Mereka menunggu rasa aman sebelum mengambil keputusan. Tapi rasa aman tidak datang lebih dulu. Itu datang setelahnya. Yang paling banyak melumpuhkan orang adalah keyakinan bahwa uang adalah hambatan. Tapi itu bohong. Uang adalah akibat, bukan sebab. Itu adalah hasil dari frekuensi mentalmu. Saya juga tumbuh dalam kondisi seperti itu. Pikiran saya dipenuhi dengan keyakinan yang membatasi tentang uang. Tapi saat saya memahami bahwa uang akan datang ke tempat yang menyambutnya, segalanya berubah dalam hidup saya. Energi uang itu seperti frekuensi radio. Jika kamu selaras dengannya, uang akan datang. Tapi jika kamu memancarkan rasa takut, kekhawatiran, atau keraguan, kamu justru menjauhkannya dari dirimu. Pernahkah kamu memperhatikan bahwa ada orang yang tampaknya tidak terlalu ahli, tapi bisa makmur dengan mudah, sedangkan orang lain yang sangat terlatih justru terus kesulitan secara finansial? Ini bukan soal layak atau tidak, tapi soal frekuensi. Ini soal pola pikir, soal keputusan batin. Dan ini bukan cuma pemikiran filosofis. Ada penelitian ilmiah yang membuktikan bahwa cara kamu berpikir tentang uang benar-benar mempengaruhi kemampuanmu untuk menciptakan kekayaan. Penelitian dalam bidang ilmu saraf menunjukkan bahwa ketika kamu membuat keputusan yang sungguh-sungguh, itu mengubah kimia otakmu. Kejelasan mental meningkat dan bagian otak yang bertanggung jawab untuk fokus dan aksi menjadi aktif. Ketika kamu berkata, saya akan lakukan ini apapun yang terjadi, otakmu mulai bekerja berdasarkan perintah itu. Sistem kreativitasmu mulai hidup dan kamu mulai melihat peluang yang sebelumnya tidak terlihat. Mau contoh nyata? Saya sendiri. Saya tidak punya pendidikan formal, tidak tahu cara mengelola bisnis, tidak punya koneksi, dan tidak ada dukungan. Tapi saya membuat keputusan, dan keputusan itu mengubah frekuensi saya. Saya mulai berpikir seperti seorang pebisnis. Meskipun saya hanya membersihkan lantai dan penghasilan saya sangat kecil, uang mulai muncul. Bukan karena sihir, tapi karena pola pikir.
karena keputusan yang penuh komitmen. Mungkin sekarang kamu berpikir, tapi saya punya tagihan, anak-anak, dan pekerjaan. Saya mengerti. Tapi kalau kamu biarkan keadaan itu menentukan jalanmu, maka mereka akan tetap jadi kenyataan hidupmu. Kamu harus memutuskannya sendiri. Kamu harus memutus rantai itu. Buat keputusan sejati. Keputusan sejati bukan kita lihat saja nanti. Itu adalah titik tanpa jalan kembali. Itu adalah saat kamu berkata, saya jalan terus. Saya sudah menjadi orang itu. Jalannya akan muncul saat saya melangkah. Begitulah cara orang-orang sukses berpikir. Kamu tidak perlu tahu bagaimana uang akan datang. Kamu hanya perlu tahu dengan jelas apa yang kamu inginkan dan bertindak seolah-olah itu sudah dalam perjalanan. Itulah frekuensinya. Itulah medan tempat uang bisa mewujud. Jadi berhentilah menunggu waktu yang sempurna. Waktu itu tidak akan pernah datang. Waktu terbaik adalah sekarang. Saat kamu dengan tegas berkata, saya memutuskan. Dan ketika kamu memutuskan dengan hati, dengan jiwa, dengan setiap sel dalam tubuhmu, alam semesta akan menjawab. Hidup akan menjawab. Uang akan menjawab. Dan saat itu, semuanya mulai bergerak. Pernahkah kamu merasa sudah melakukan semuanya dengan benar, tapi hasilnya tidak pernah berubah? Seolah ada kekuatan tak terlihat yang terus menarikmu kembali ke tempat yang sama, tak peduli seberapa keras kamu mencoba maju. Kekuatan itu punya nama, paradigma. Itulah musuh tak terlihat yang sesungguhnya. Ia adalah alasan utama kamu tidak mengambil keputusan yang sebenarnya sudah kamu tahu perlu kamu ambil. Paradigma adalah kumpulan keyakinan dan kebiasaan yang tertanam sangat dalam di alam bawah sadarmu. Dan yang paling mengerikan, ia tidak butuh izin darimu untuk bekerja. Ia tidak meminta persetujuan. Ia hanya berjalan begitu saja. Bayangkan saja sebuah termostat. Jika disetel pada 22 derajat, meskipun ruangan menjadi lebih panas atau lebih dingin, termostat akan bekerja untuk mengembalikannya ke suhu itu. Begitulah paradigma mengatur hidupmu. Ia mengatur titik tetap untuk keuanganmu, untuk hubunganmu, untuk seberapa banyak kamu merasa pantas menerima, dan untuk kualitas hidup yang kamu percaya bisa kamu miliki. Kamu bisa mencoba melangkah lebih jauh, bahkan mungkin berhasil untuk sementara waktu. Tetapi, jika kamu tidak mengubah titik penyesuaian batinmu, semuanya akan kembali seperti semula. Dan itu bukan karena nasib buruk, itu adalah hasil dari pemrograman dalam dirimu. Saya telah menyaksikan hal ini terjadi pada para eksekutif brilian, pengusaha gigih, orang-orang dengan tingkat kecerdasan yang sangat tinggi. Namun mereka terus menghasilkan hasil yang biasa-biasa saja, tahun demi tahun. Karena mereka tahu banyak, tetapi mereka tidak memahami sistem kontrol internal mereka sendiri. Jika kamu tidak mengganti paradigma lama, ia akan menahanmu tetap di tempatmu sekarang, meskipun pikiran sadar kamu berkata sebaliknya. Saya tahu betapa frustrasinya itu. Saya pernah mengalaminya sendiri. Ada hari-hari di mana saya menatap cermin dan berpikir, saya tahu saya mampu lebih. Jadi kenapa saya merasa diam di tempat? Sampai akhirnya saya sadar bahwa tubuh saya bergerak dalam satu irama, sedangkan pikiran sadar saya ingin arah yang berbeda. Rasanya seperti mendayung melawan arus. Alam bawah sadar, tempat paradigma tinggal, selalu menang. Selalu. Mungkin kamu sedang mengalami pertarungan ini sekarang. Ingin berganti karier, memulai bisnis, membuat keputusan yang bisa mengubah hidup, tapi merasa seperti terhenti. Tahukah kamu kenapa? Karena paradigma dalam dirimu diprogram untuk menghindari risiko, untuk menjaga kamu tetap aman. Tapi dalam bahasa paradigma, aman berarti stagnan. Pendapatan yang sama, gaya hidup yang sama, pola pikir yang sama. Itulah mengapa banyak orang menyerah di awal proyek baru. Mereka mengira karena kurang waktu, energi, atau dukungan, padahal sebenarnya bukan itu alasannya. Paradigma merebut kembali kendali. Ia merasakan adanya perubahan, bahwa kamu menyimpang dari jalur yang telah diprogram, dan ia melakukan segala cara untuk menarikmu kembali. Dan yang paling licik, ia melakukannya dengan memberi kamu alasan yang sangat masuk akal. Sekarang bukan waktu yang tepat. Tunggu sedikit lagi. Mungkin ini bukan untuk saya. Dan inilah yang perlu kamu sadari. Paradigma juga menggunakan orang-orang di sekitarmu, teman, keluarga, rekan kerja,
Semuanya tanpa sadar memperkuat pola lama dalam dirimu, bukan karena niat jahat, tetapi karena perubahanmu memaksa mereka untuk melihat batasan dalam diri mereka sendiri. Dan tidak semua orang siap untuk itu. Jadi ketika kamu mulai bertumbuh, bersiaplah menghadapi penolakan. Bukan dari dunia luar, tapi dari orang-orang yang paling kamu cintai. Itulah yang terjadi pada saya ketika saya mulai mengajarkan materi ini. Saya melihat hidup saya berubah dengan jelas, namun tidak semua orang di sekitar saya melihatnya sebagai hal positif. Beberapa bilang saya terlalu berlebihan, ada yang menganggapnya omong kosong, bahkan ada yang menjauh. Saya harus membuat pilihan, menyesuaikan diri dengan harapan orang lain atau setia pada kebenaran yang saya rasakan di dalam diri saya. Saya memilih yang kedua, dan saya tidak pernah menyesal. Kenyataannya, mengubah paradigma itu tidak nyaman. Itu bukan sesuatu yang terjadi dalam satu akhir pekan. Ini adalah pertarungan harian antara dirimu yang sekarang dan versi ideal dari dirimu sendiri. Namun inilah rahasianya. Ketika kamu terus bertahan, pola lama mulai melemah. Gambaran baru yang kamu ciptakan, kebiasaan baru yang kamu tanamkan, mulai menguasai. Dan titik penyesuaian batinmu berubah, suhumu berubah, dan segalanya ikut berubah. Kalau kamu ingin mengubah hasilmu secara permanen, bukan hanya soal belajar lebih keras, bekerja lebih giat, atau berusaha lebih kuat, kamu harus pergi ke akarnya. Dan akar itu adalah paradigmamu. Itulah mengapa di perusahaan tempat saya pernah bekerja, seperti Prudential dan MetLife, dua perusahaan asuransi terbesar di dunia. Pekerjaan yang dilakukan bukan hanya soal target atau teknik. Itu menyangkut budaya, sistem internal yang mengatur perilaku manusia. Karena sebuah perusahaan punya paradigma, sebuah keluarga punya, bahkan sebuah negara pun punya, dan kalau kamu tidak menantangnya, maka dialah yang akan menentukan nasibmu. Perubahan sejati dimulai dengan kesadaran. Setelah itu muncul pertanyaan, lalu tiba saatnya mengganti. Kamu bisa menukar kebiasaan lama dengan yang baru, dan mengubah keyakinanmu tentang uang, kesuksesan, serta rasa layak. Kamu bisa menjadi versi baru dari dirimu sendiri. Versi yang sebenarnya sudah lama ada di dalam dirimu, hanya saja tertutup oleh pola-pola lama. Kalau kamu ingin tahu dari mana harus mulai, mulailah dengan memperhatikan. Perhatikan pikiranmu saat membicarakan uang, tentang keberhasilan, orang kaya, dan saat kamu berpikir untuk berinvestasi pada dirimu sendiri. Setiap reaksi emosional adalah petunjuk dari pola keyakinanmu. Dan setiap kali kamu memilih bertindak berbeda, meski takut, meski ragu, kamu sedang menghancurkan penjara tak terlihat yang menahanmu. Kuncinya ada dalam dirimu, selalu ada di sana. Yang menghalangi selama ini adalah apa yang kamu percayai sebagai kebenaran. Sekarang kamu bisa melihatnya dengan lebih jelas. Pertanyaannya adalah, apakah kamu akan terus membiarkan musuh tak terlihat itu mengendalikan hidupmu, atau kamu akan mengambil alih kendali dan mengubah jalan hidupmu? Kebebasan sejati hanya dimulai ketika kamu mengubah struktur yang membuatmu terperangkap. Dan struktur itu adalah pola pikir yang kamu pegang sendiri. Pertanyaan paling kuat yang bisa ditanyakan seseorang kepada dirinya sendiri adalah, apa yang sebenarnya aku inginkan? Aneh tapi nyata, itulah pertanyaan yang paling sering dihindari. Orang tahu apa yang tidak mereka inginkan. Mereka tahu apa yang mengganggu, membebani, dan menahan mereka. Tapi ketika harus menyatakan dengan jelas apa yang benar-benar diinginkan, mereka terdiam, ragu, lalu menghindar. Kenapa? Karena mengatakan keinginan secara jujur butuh keberanian dan juga tanggung jawab. Begitu kamu menyatakan apa yang sungguh kamu inginkan kepada dunia dan kepada dirimu sendiri, kamu tidak bisa lagi bersembunyi di balik alasan atau merasa aman dalam keraguan. Sejak saat itu, kamu bertanggung jawab penuh atas pencapaianmu sendiri. Aku sudah melihat ini terjadi berkali-kali pada ratusan orang. Mereka berkata, aku ingin lebih banyak uang. Tapi apa artinya lebih? 100 rupiah tambahan adalah lebih. Tip sedikit lebih tinggi juga lebih. Tapi itu bukan kejelasan. Tanpa kejelasan tidak ada arah. Semesta tidak menjawab kebingungan, ia merespons ketepatan. Kamu harus tahu persis apa yang kamu inginkan. Dan yang lebih penting, kamu harus mengizinkan dirimu sendiri untuk menginginkannya, sesuatu yang sangat jarang dilakukan orang.